Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4611, Senjata Surgawi Tingkat Asal yang Setengah Jadi. Tang Jun, Lu Ming, dan Qiu Qiu melancarkan serangan dahsyat. Segala macam serangan dilancarkan ke arah laba-laba yang penuh birahi itu. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat sebuah kesempatan. Laba-laba yang penuh telah menunjukkan kelemahannya. Menghancurkan surga. Tanpa ragu, Lu Ming melancarkan jurus penghancur langit. Ia menyatu dengan tombak dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah rahang laba-laba pemakan roh. Aduh! Tombak Dewa Perang dengan akurat menembus rahang laba-laba pemakan roh. Tombak Dewa Perang menembus rahang laba-laba pemakan roh hingga ke kepala laba-laba pemakan roh. Kekuatan dahsyat meledak di kepala laba-laba pemakan roh. Berderit. Pada saat itu, laba-laba pemakan roh menjadi gila. Salah satu kakinya yang panjang menyapu ke arah Lu Ming dengan panik. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan laba-laba pemakan roh pada puncaknya. Lu Ming tidak mau repot-repot mencabut tombak Ares. Dia mengeluarkan teknik Aurora yang hebat dan mundur dengan cepat, menghindari serangan putus asa laba-laba yang penuh itu. Setelah gagal mencapai sasarannya, laba-laba yang penuh itu menjerit histeris dan terus menyerang Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya. Namun, baru setengah jalan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan berhenti bernapas. Serangan Lu Ming tadi telah menghancurkan kepala laba-laba yang penuh itu hingga berkeping-keping. Jelas bahwa ia tidak akan selamat. Itu hanya serangan balik sebelum kematiannya. Beberapa dari mereka menghela napas panjang lega. Laba-laba pemakan roh akhirnya berhasil dibereskan. Qiu Qiu segera bergegas mendekat, mengambil bagian kecil ujung pedang dari tanah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya dengan suara berderak keras, membuat Tang Jun dan Ye Ye tercengang. Ujung pedang itu adalah sisa dari senjata suci tingkat asal. Tak perlu dikatakan, itu sangat keras, tetapi Qiu Qiu bisa memakannya seperti sedang memakan permen. Ini, bola logam yang aku dapatkan saat itu. Tang Jun mengamati Qiu Qiu dengan rasa ingin tahu. Dulu ketika Lu Ming dan yang lainnya baru saja memasuki alam semesta purba, Lu Ming, Tang Jun, dan Xian Yanxing telah melakukan petualangan bersama dan memperoleh Qiu Qiu di planet logam. Tang Jun tidak pernah mengenalinya sebelumnya, terutama karena dia tidak pernah menduga bahwa bola logam dari masa lalu dapat tumbuh hingga sebesar ini. Sekarang setelah dia mengamatinya dengan saksama, dia akhirnya mengenalinya. Ya, kau tidak salah. Itu bola logam yang kita peroleh bersama saat itu. Kata Lu Ming. Lu Ming, harus kukatakan bahwa kau benar-benar beruntung bisa mendapatkan bola logam di tempat terpencil seperti ini. Sungguh tidak biasa. Tang Jun menunjukkan ekspresi iri. Tidak banyak hal yang bisa membuatnya memperlihatkan ekspresi iri. Sayang sekali, sayang sekali. Seharusnya ada beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak di sini, tetapi semuanya dimakan oleh laba-laba sialan ini. Qiu Qiu berteriak sangat tidak senang, tampak seperti sedang kesakitan. Tang Jun dan Ye Ye juga menghela nafas. Kali ini, ia telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Serangga-serangga itu telah sampai di sana sebelum dia dan ia tidak memperoleh apapun. Ayo pergi. Kita coba peruntungan di tempat lain. Mungkin kita akan menemukan gua ahli lainnya. Dia berkata dengan canggung, tetapi ketidakpercayaan di wajahnya mengkhianatinya. Medan Perang 1000 tahun merupakan tempat penting di era sebelumnya, dan banyak ahli telah membuka gua tempat tinggal di sini. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, sebagian besar gua itu terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Bagaimana mungkin mereka dapat ditemukan dengan mudah? Terlebih lagi, tentara penghancur surga dan istana surgawi telah menambang di sini selama bertahun-tahun, dan semakin sedikit gua yang belum ditemukan. Untuk menemukan gua yang belum ditemukan, seseorang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Jangan pergi dulu. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba memanggil. Itu karena Qiu Qiu sepertinya telah menemukan sesuatu. Ia terus melihat ke dinding di kedalaman gua, memperlihatkan ekspresi merenung. Tang Jun dan Ye Ye juga berhenti. Lu Ming, apakah kamu menemukan sesuatu? Tang Jun bertanya. Seharusnya Qiu Qiu telah menemukan sesuatu. Mari kita tunggu. Kata Lu Ming. Setelah beberapa saat, Qiu Qiu terbang mendekat dan berkata, Lu Ming, aku merasa ada makanan lezat di balik tembok ini. Enak sekali. Sembari bicara,
Qiu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua baris taring tajam yang digigitnya. Makanan enak. Mungkinkah ada tambang logam mulia di balik tembok ini? Lu Ming bergumam. Kita akan tahu begitu kita menggalinya. Tang Jun terbang ke depan dan menebas dinding dengan pedangnya. Dinding di sini sangat keras. Pedang Tang Jun hanya berhasil memotong sepotong batu seukuran batu kilangan. Ye juga melancarkan gerakannya. 6 lengan seperti serangga di belakang punggungnya bagaikan 6 pedang, yang terus-menerus menebas dengan suara berdenting. Pecahan-pecahan batu terus berterbangan dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan Tang Jun. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Qiu juga bergerak. Lu Ming mengeluarkan pedang lain dan terus-menerus menebas tembok. Qiu berubah menjadi tombak dan menebas tembok. Mereka berempat bekerja sama. Meskipun temboknya keras, mereka dengan cepat menggali lubang besar. Namun, jelaslah bahwa tembok itu sangat tebal. Mereka telah menggali ratusan meter dalam dan masih belum berhasil menembusnya. Aku berkata, Qiu, apakah kamu salah? Apakah benar-benar ada harta karun di sisi lain? Tang Jun menatap Qiu dengan curiga. Aku tidak bilang ada harta karun. Aku hanya punya makanan lezat. Kata Qiu sambil menggali dengan susah payah. Qiu hanya suka memakan bahan logam mulia atau senjata dewa bermutu tinggi. Makanan lezat yang dia katakan kemungkinan besar adalah bahan logam bermutu tinggi atau senjata dewa bermutu tinggi. Seharusnya tidak ada kesalahan. Kata Lu Ming. Semua orang terus menggali. Akhirnya, ketika kedalamannya sekitar 800 meter, mereka berhasil menggali. Dengan beberapa ledakan gemuruh, bebatuan itu meledak, dan gelombang panas menyerbu ke arah mereka. Gelombang panas ini sangat mengejutkan. Meskipun mereka menggunakan kekuatan Sen atau kekuatan terlarang untuk menangkalnya, mereka tetap merasakan tubuh mereka terbakar. Ini, mata Lu Ming menyipit. Di balik tembok itu juga ada sebuah gua besar. Akan tetapi, gua itu berwarna merah menyala, seolah-olah ada amukan api yang membakar di dalamnya. Tak seorang pun berani ceroboh. Mereka mengalirkan kekuatan mereka melalui tubuh mereka dan bersiap untuk pertempuran hebat sebelum terbang ke dalam gua. Di bawah gua itu terdapat lahar. Lahar merah itu mendidih, membawa serta gelombang panas yang mengerikan. Hanya ada beberapa pilar batu yang menonjol keluar dari lahar. Itu adalah senjata suci. Seru Ye. Ini karena ada sekitar selusin bola cahaya yang mengambang di atas lava. Bola-bola cahaya ini semuanya adalah senjata dewa. Makanan lezat. Qiu berteriak keras dan terbang ke arah salah satu bola cahaya. Tubuhnya berubah menjadi logam cair, dan salah satu lengannya terentang untuk mengambil salah satu senjata. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Lu Ming, Tang Jun, dan Ye juga bergerak. Mereka masing-masing terbang ke bola cahaya dan mengambil senjata di dalamnya. Ini adalah senjata suci tingkat asal. Tidak, ini belum lengkap. Ini adalah produk setengah jadi. Lu Ming sangat gembira pada awalnya, lalu dia menggelengkan kepala dan mendesah. Aura senjata ini sangat mengejutkan. Senjata ini memiliki aura senjata dewa tingkat asal, tetapi itu hanyalah produk setengah jadi. Ini adalah produk setengah jadi. Sepertinya ini adalah gua abadi yang sebenarnya, tempat di mana Master Gua Abadi biasa menempa. Tang Jun dan Ye keduanya mendesah. Bab 4612 Panen Besar. Dengan pengalaman dan kecerdasan Tang Jun dan yang lainnya, tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa ini adalah gua tempat tinggal yang sebenarnya. Itu adalah tempat pemilik gua tempat tinggal menempa senjatanya. Dia dapat menggunakan lahar di bawah untuk memurnikan senjata dewa tingkat asal. Namun, Sekte Tang masih dalam keadaan terkejut. Direktur Gua Abadi ini bukanlah orang biasa. Dia telah menyempurnakan lebih dari selusin senjata dewa tingkat asal pada saat yang sama. Keterampilan semacam ini benar-benar luar biasa. Saat ini, entah itu tentara penghancur langit atau istana surgawi, pandai besi yang dapat memurnikan senjata dewa tingkat asal hanya dapat memurnikan satu senjata dalam satu waktu. Pemilik gua tempat tinggal ini telah memurnikan lebih dari selusin senjata dewa tingkat asal pada saat yang sama, yang jauh melampaui keterampilan para master artefak di alam semesta yang kacau. Tak heran bila dikatakan bahwa daratan utama yang kacau pada era terakhir merupakan zaman keemasan untuk budidaya, dan kemakmurannya jauh melampaui alam semesta yang kacau saat ini. Ini bukan hanya pertunjukan, tetapi bisa dilihat dari metode penempaannya.
Aku akan makan. Qiu sangat gembira. Ia memakan senjata dewa tingkat asal yang setengah jadi dalam beberapa gigitan dan bergegas menuju yang kedua. Bagi Qiu, senjata dewa tingkat asal yang setengah jadi juga merupakan kelezatan yang tiada taraf. Meskipun belum disempurnakan menjadi senjata dewa tingkat asal yang lengkap, bahan logam yang terkandung di dalamnya sudah lengkap. Lu Ming, Tang Jun, dan Ye Ye juga bergerak. Ketiganya mengumpulkan senjata dewa tingkat asal yang setengah jadi dan membaginya secara merata. Masing-masing dari mereka memiliki 4 bagian. Aku ingin memakannya. Kalian biarkan aku memakannya. Setelah Qiu menyelesaikan bagian kedua, ia berteriak tidak senang saat melihat Lu Ming dan yang lainnya telah menyimpan sisanya. Dan EBSP, Qiu, kamu belum sepenuhnya menyempurnakan senjata surgawi yang tersisa di tubuhmu. Kamu telah memakan 2 senjata surgawi tingkat asal yang setengah jadi itu sudah lebih dari cukup. Selesaikan penyempurnaan senjata surgawi di tubuhmu terlebih dahulu. Setelah kultivasimu menembus ke tingkat keempat alam Master Dewa, aku akan memberimu sesuatu yang lain untuk dimakan. Kata Lu Ming. Tang Jun dan Ye Ye tampak kesakitan. Mereka merasa sangat disayangkan membiarkan Qiu memakan senjata dewa tingkat asal yang setengah jadi. Senjata tingkat asal yang setengah jadi berbeda dari yang rusak. Senjata setengah jadi tingkat origin tidak jauh dari menjadi produk jadi. Prosesnya pada dasarnya sudah selesai. Selama dia membawanya kembali dan menyerahkannya kepada seorang ahli yang bisa menempa senjata tingkat origin, tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Hampir 50%. Jika masing-masing dari mereka memiliki 4 buah, setidaknya 2 akan berhasil. Ini sangatlah berharga, dan nilainya jauh melebihi senjata dewa yang rusak. Au, Qiu menjawab dengan enggan. Mata semua orang mulai melihat sekeliling. Ada tas di sana. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah panggung di sudut jalan. Di panggung itu, ada sebuah tas seukuran telapak tangan. Itulah kantong penyimpanan yang digunakan oleh para pembudidaya di era lalu. Mirip seperti cincin penyimpanan, ada ruang penyimpanannya. Kata Tang Jun dengan mata membara. Mata Ye Ye berbinar-binar. Pada era sebelumnya, cincin penyimpanan tidak populer di kalangan pembudidaya. Sebaliknya, tas penyimpanan populer. Faktanya, fungsinya mirip dengan cincin penyimpanan. Keduanya merupakan ruang penyimpanan internal yang digunakan untuk menyimpan barang. Namun, sudah lama sekali sejak era terakhir. Tas penyimpanan biasa tidak dapat disimpan selama itu dan akan membusuk. Harta karun di dalamnya juga akan membusuk. Namun, beberapa tas penyimpanan terbuat dari bahan khusus dan dapat disimpan selamanya. Dalam sejarah, banyak orang telah menemukan tas penyimpanan yang tertinggal dari era terakhir di reruntuhan alam semesta. Biasanya, ada banyak harta karun di dalam tas penyimpanan. Dia jadi kaya raya. Mata Tang Jun dan Ye Ye berbinar. Mereka telah berada di tempat pembuangan sampah alam semesta begitu lama, tetapi mereka belum pernah mendapatkan tas penyimpanan sebelumnya. Semua orang segera terbang mendekat. Tidak ada rune atau formasi di sekitar tas penyimpanan. Setelah memastikannya aman, Tang Jun mengambil tas penyimpanan itu, membukanya, dan memindainya dengan indera spiritualnya. Pada saat berikutnya, raut wajah Tang Jun sedikit berubah. Ekspresi penuh harap di wajahnya langsung menghilang. Bagaimana? Apakah tidak ada harta karun di dalamnya? Ye Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ekspresi Tang Jun. Ya, tapi tidak sebanyak yang kita duga. Coba lihat. Tang Jun menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Ye Ye. Ye Ye melihatnya dengan penuh semangat. Setelah melihatnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit lalu menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengamati tas penyimpanan itu dengan indera spiritualnya dan dia mengetahui segala sesuatu di dalamnya. Tidak banyak jenis barang di dalam tas penyimpanan. Bisa dikatakan hanya ada 2 jenis. Jenis pertama adalah bahan logam, dan jumlahnya banyak sekali. Ada jenis lain, yaitu kristal purba. Lu Ming melakukan perhitungan kasar. Setidaknya ada ratusan ribu kristal purba. Panen kali ini cukup bagus. Hati Lu Ming tergerak. Ini sudah merupakan panen yang cukup bagus. Tang Jun dan Ye Ye mungkin memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap tas penyimpanan itu, itulah sebabnya mereka tampak kecewa. Pemilik gua ini pasti telah membawa semua harta karun yang penting bersamanya. Yang tersisa di sini hanyalah sebagian kecil. Kata Tang Jun. Ya, memang seharusnya begitu. Sayang sekali. Ye Ye mendesah.
Lumayan, mari kita bagi. Saya sudah melakukan beberapa perhitungan. Jangan bicara tentang bahan logam, ada sekitar 500.000 kristal primal. Kita masing-masing bisa mendapatkan sekitar 160.000. Kata Lu Ming. Setelah itu, mereka membaginya secara merata. Masing-masing mendapat beberapa material logam dan 160 hingga 170.000 kristal primal. Dan EBSCP, dengan kristal-kristal purba ini dan yang telah kukumpulkan, itu akan cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa penguasa tingkat kelima. Tang Jun berkata, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dan EBSCP, meskipun ia tidak memperoleh sebanyak yang ia bayangkan, itu masih tidak buruk. Tang Jun sebelumnya telah mengumpulkan beberapa kristal primal, dan dengan ini, ia sudah mampu menerobos ke tingkat kelima dari alam master surgawi. Sayang sekali saya masih banyak kekurangan. Ye menggelengkan kepalanya. Meskipun jumlah kristal primal yang harus ditembus Ye jauh lebih sedikit daripada Lu Ming dan Tang Jun, tingkat kultivasinya lebih tinggi. Dan EBSCP, seorang Divine Master tingkat ke-6 akan membutuhkan kristal primal dalam jumlah yang sangat banyak untuk menerobos ke tingkat ke-7. Bahkan dengan tambahan akumulasi sebelumnya, 160.000 atau 170.000 kristal primal masih belum cukup baginya. Saya juga jauh dari itu. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Dan EBSCP, ia membutuhkan setidaknya 500.000 kristal primal untuk menerobos dari tingkat keempat ke tingkat kelima alam master surgawi. Bahkan jika ia menambahkan 60 hingga 70.000 kristal primal dari sebelumnya, ia masih jauh dari itu. Setelah itu, mereka bertiga mencari tempat itu lagi tetapi tidak menemukan apapun. Namun, perjalanan ini tidak sia-sia. Hasil panen mereka sudah cukup bagus, terutama beberapa senjata dewa tingkat origin yang setengah jadi. Bahkan jika tingkat keberhasilannya hanya 50%, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan 2 senjata dewa tingkat origin. Panen seperti itu sudah sangat mengejutkan. Perlu diketahui bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah senjata tingkat asal yang diperoleh dari tempat rongsokan alam semesta sangat sedikit. Jika tidak akan mengakibatkan beberapa ahli alam asal tidak memiliki senjata tingkat asal. Bahkan para ahli timbal balik akan merasa iri kepada mereka karena memperoleh begitu banyak timbal balik. Memikirkan hal ini, Tang Jun dan Ye merasa jauh lebih baik. Mereka keluar dari kekecewaan mereka dengan senyum di wajah mereka. Lu Ming, harus kukatakan bahwa kau benar-benar sangat beruntung. Jika kami mengikutimu, kami juga akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Tang Jun memandang Lu Ming dan berkata sambil tersenyum. Bab 4613 Membunuh Jalan Kembali. Sambil berbicara mereka berjalan keluar dan segera meninggalkan gua itu. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Lu Ming bertanya. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah mencari bagian demi bagian dan mencoba keberuntungan kami. Kata Tang Jun. Efisiensi ini terlalu lambat. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Tetapi tidak ada jalan lain. Tempat ini penuh dengan bahaya dan segala macam serangga beracun. Sudah terlalu lama berlalu sejak zaman terakhir, dan beberapa gua terkubur di bawah tanah. Bahkan beberapa harta karun berada di bawah tanah, jadi hanya bisa dicari bagian per bagian. Jika Anda beruntung, Anda akan menemukan peluang. Jika Anda tidak beruntung, Anda tidak akan memperoleh apapun. Lu Ming, aku merasa seperti akan menerobos. Aku akan mengasingkan diri dulu. Pada saat ini, QQ mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Transmisi suara itu kemudian berubah menjadi gelang dan dikenakan di tangan Lu Ming. Dia akan segera menerobos. Lu Ming sangat gembira pada awalnya, tetapi kemudian dia tersenyum pahit dalam hatinya. Awalnya dia ingin QQ memamerkan kekuatannya dan membantunya melakukan pencarian. Persepsi QQ terhadap material logam dan berbagai senjata dewa sangatlah kuat. Dengan bantuan QQ, mereka mungkin tidak dapat menemukan gua tempat tinggal para ahli, tetapi mereka masih sangat pandai menemukan material logam atau senjata dewa. Dengan bantuan QQ, efisiensi mereka akan meningkat pesat. Namun, QQ harus menerobos saat ini. Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, terobosan QQ lebih penting. Lu Ming, Tang Jun, dan Ye terbang rendah. Mereka memperluas indera spiritual mereka dan mencari dengan perlahan. Sayangnya, keberuntungan mereka telah habis. Selama 7 hari berturut-turut, mereka tidak memperoleh apapun. Selama waktu ini,
mereka juga bertemu dengan tim lain, yang tentu saja adalah tim tentara penghancur surga. Daerah ini diduduki oleh tentara penghancur surga, jadi wajar saja jika tidak mungkin bertemu orang dari istana surgawi. 7 hari kemudian, dunia tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh, membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Tidak bagus. Sepertinya niat membunuh dan ki yang mengerikan akan menyebar. Mengapa kali ini begitu singkat? Ekspresi Tang Jun berubah. Terlalu singkat. Bahkan belum 10 hari, tapi kita harus pergi. Dia berkata, kali ini, waktunya terlalu singkat. Dulu, butuh waktu setidaknya 1 bulan, tetapi kali ini, kurang dari 10 hari. Aura pembunuh dan niat membunuh akan menyebar lagi. Untung saja mereka sudah mendapat hasil panen yang baik, sedangkan yang lain mungkin tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak ragu-ragu dan segera kembali. Setelah beberapa waktu, mereka meninggalkan hutan hantu. Ki jahat dan niat membunuh di hutan hantu semakin kuat dan kuat. Tidak lama lagi akan menjadi sangat kuat. Saat itu, serangga akan menjadi sangat menakutkan. Ayo pergi, Tang Jun berkata, dan mereka bertiga kembali melalui jalan yang mereka lalui ketika datang. Namun, ketika mereka melewati benteng pertama, mereka menyadari bahwa benteng itu dipenuhi aura pembunuh. Semua orang kuat di benteng itu dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ketika Lu Ming dan yang lainnya memasuki hutan hantu. Istana surgawi mengumpulkan para pembudidaya dan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk menyerang benteng yang dikuasai oleh tentara penghancur langit. Pertempuran hebat terjadi di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, 2 benteng tentara penghancur surga direbut oleh istana surgawi, dan lebih dari 50 guru surgawi tewas dalam pertempuran. Baik istana surgawi maupun pasukan penghancur surga, para master surgawi adalah tulang punggung pasukan mereka. Kehilangan lebih dari 50 master surgawi merupakan kehilangan yang besar. Setelah mendengar berita ini, Tang Jun dan yang lainnya menjadi serius dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kota kuno. Begitu mereka kembali ke kota kuno, mereka mendengar berita bahwa para ahli timbal balik sedang mengumpulkan orang untuk melancarkan serangan balik terhadap istana surgawi. Setelah Lu Ming dan 2 orang lainnya mendengar itu, mereka tidak berhenti dan berjalan menuju alun-alun di tengah kota. Ketika mereka tiba, mereka mendapati sudah banyak orang berkumpul di sana. Jumlah mereka lebih dari 300 orang. Mereka semua berada di alam dewa yang surgawi. Di garis depan, ada 8 sosok. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakjubkan dan sangat dalam. Tang Xiao adalah salah satunya. Alam asal. Kedelapan tokoh itu semuanya adalah ahli alam asal. Terlebih lagi, 8 kultivator alam asal ini sama sekali berbeda dari yang pernah dilihat Lu Ming di perkemahan tentara penghancur surga. Tidak ada satupun dari mereka yang sama. Lu Ming diam-diam terkejut. Ada begitu banyak eksistensi alam asal di pasukan penghancur surga. Ada lebih dari selusin perkemahan tentara penghancur surga, termasuk yang ini. Dari mana datangnya begitu banyak ahli alam asal? Keraguan Lu Ming juga terungkap di wajahnya. Tang Jun melihatnya. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ming? Lu Ming, apakah kau terkejut bahwa tentara penghancur langit memiliki begitu banyak ahli alam asal? Suara Tang Jun terdengar di telinga Lu Ming. Dia menggunakan transmisi suara. Benar sekali. Aku memang terkejut. Konon, bahkan 10 ras teratas tidak memiliki banyak ahli alam asal setelah bertahun-tahun akumulasi. Kata Lu Ming. Anda sendiri yang mengatakannya, itu sudah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan di alam asal dapat mengendalikan asal dan hidup selama alam semesta. Selama alam semesta tidak hancur, asal tidak dapat mati. Selain itu, para ahli alam asal memiliki kekuatan hidup yang sangat ulet. Mereka sangat sulit dibunuh. Oleh karena itu, jumlah ahli alam asal di alam semesta berada di luar imajinasi Anda. Beberapa ras kuno mungkin telah menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, tetapi mungkin ada ahli alam asal yang selamat. Tang Jun menjelaskan. Memang, Lu Ming mengangguk diam-diam. Dan EBSP, semua eksistensi dewa surgawi memiliki rentang hidup yang terbatas. Setelah jangka waktu yang panjang, mereka akan tetap mati karena usia tua. Akan tetapi, mereka yang berada di alam asal tidak akan melakukan hal itu kecuali alam semesta juga hancur. Meskipun sulit untuk membentuk asal-usul,
terlalu sulit untuk menjadi asal-usul. Banyak jenius luar biasa telah berhenti di titik ini. Namun, betapapun sulitnya, itu akan memakan waktu lama. Sudah berapa tahun sejak alam semesta pertama kali diciptakan? Bahkan jika dihitung dalam tahun bintang, akan sulit untuk mengatakannya. Beberapa ribu tahun bintang, atau beberapa puluh ribu tahun bintang. Selama bertahun-tahun, jumlah pembudidaya resiprositas telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ia juga sangat sulit dibunuh dan memiliki kekuatan hidup yang kuat. Mungkin ada makhluk alam asal yang hidup menyendiri di suatu planet tandus di alam semesta. Banyak asal-usul pasukan pembasmi surga berasal dari ras-ras yang telah dihancurkan istana surgawi, seperti ras langit dan bumi dan ras 10.000 serangga roh. Meskipun mereka dihancurkan, masih ada ahli di alam asal yang selamat dan bergabung dengan pasukan pembasmi surga. Namun, meskipun ada banyak ahli di pasukan penghancur surga, ada lebih banyak ahli alam asal di istana surgawi. Mereka jelas jauh di atas pasukan penghancur surga kita. Tang Jun terus mengirimkan suaranya. Lu Ming mengangguk dan tetap diam. Apa yang pernah ia sentuh di masa lalu hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, ia perlahan-lahan bersentuhan dengan lebih banyak rahasia dan kekuatan alam semesta yang lebih dalam. Istana surgawi telah mendominasi alam semesta purba selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya benar-benar menakjubkan. Selain itu, istana surgawi kelima sangat misterius, dan dia tidak tahu rahasia apa yang dikandungnya. Semuanya, saya yakin kalian sudah tahu. Belum lama ini, kita diserang oleh istana surgawi dan kehilangan 2 benteng, serta lebih dari 50 rekan kita. Kita harus membalas dendam ini dan membunuh jalan kembali. Tang Xiao melangkah maju, suaranya dingin dan mematikan. Bab 4614, Putra Dewa Surga. Bunuh, bunuh balik. Yang lainnya meraung, sama-sama dipenuhi dengan niat membunuh. Hampir semua orang di tentara penghancur surga memiliki permusuhan besar dengan istana surgawi, dan kedua belah pihak tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Baiklah, karena kita akan bertarung, kita akan melakukannya dengan kejam. Aku berencana untuk memusatkan kekuatan kita dan menyerang salah satu benteng istana surgawi, dan benteng ini akan menjadi benteng hutan Phoenix. Dun tertawa. Benteng hutan Phoenix adalah salah satu dari 2 benteng yang telah direbut oleh istana surgawi. Itu adalah benteng yang sangat penting. Istana surgawi baru saja menduduki benteng hutan Phoenix. Mereka pasti telah meninggalkan banyak ahli di sana. Jika kita tiba-tiba menyerang, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Sekarang, mereka yang telah dipanggil, ikutlah kami. Yang lainnya, Ting Dewa di sini. Dun tertawa. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah hadirin dan mulai memanggil nama-nama orang. Lu Ming, Tang Jun, dan Ye Ye ada dalam daftar. Mereka akan berperang bersama. Inilah yang diinginkan Lu Ming. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh suku manusia surgawi. Dia telah berjanji pada Ling Yue bahwa dia akan meluluhlantakkan istana surgawi itu hingga rata dengan tanah. Pada akhirnya, sekitar 200 atau 20 dari 300 dewa-dewa diberi nama. Sekitar 80 orang lainnya akan tinggal di sini. Sekitar 80 orang yang tidak dipanggil menundukkan kepala karena putus asa, seolah-olah mereka telah kehilangan uangnya. Dari 8 ahli timbal balik, 6 diantaranya berada dalam ekspedisi, dengan Tang Xiao memimpin mereka. Ayo pergi. Atas perintah Tang Xiao, lebih dari 200 ahli berbaris menuju benteng hutan Phoenix dalam formasi yang perkasa. Di sebelah utara medan perang Qianqiu terdapat area yang ditempati oleh istana surgawi. Salah satu benteng terbesar juga merupakan kota kuno. Disinilah para ahli istana surgawi berkumpul. Bukan hanya para petinggi suku manusia surgawi saja yang berkumpul di sini, tetapi juga petinggi ras malaikat, ras darah, ras iblis, suku Santo Tempur, ras Buddha, dan masih banyak ras papan atas lainnya. Di aula besar, seorang pemuda dengan ekspresi muram dan dingin duduk tinggi di atasnya. Di bawahnya, banyak ahli berdiri dengan hormat. Tuan istana muda itu benar-benar bijaksana. Dia tiba-tiba melancarkan serangan mendadak dan menduduki 2 benteng pemberontak dalam satu gerakan. Dia juga membunuh 52 tuan dewa musuh. Ini adalah kemenangan besar. Seorang tetua suku manusia surgawi tersanjung. Orang tua itu merupakan seorang ahli alam asal-usul,
namun dia bersikap sangat hormat di hadapan pemuda itu. Ini karena pemuda itu adalah putra tunggal dari penguasa istana surgawi Ziwei saat ini, dan namanya adalah Ye Xuan. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk memiliki anak. Tuan Istana Surgawi Ziwei memiliki seorang putra di usia tua, dan dia hanya memiliki satu putra. Tentu saja, dia memanjakannya dan mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Jadi, meskipun Ye Xuan belum terlalu tua, namun kultivasinya telah mencapai puncak alam Master Surgawi. Awalnya, Ye Xuan tidak berada di medan perang Qianqiu, melainkan berkultivasi di Istana Surgawi. Belum lama ini, pemimpin Istana Surgawi di medan perang 1000 tahun harus kembali ke Istana Surgawi untuk berkultivasi dalam pengasingan karena kultivasinya telah mencapai titik kritis. Itulah sebabnya Istana Surgawi mengirim Ye Xuan untuk mengambil alih medan perang 1000 tahun. Ye Xuan Kuang sudah lama bersikap sombong, dan dia juga sudah terbiasa melakukan segala sesuatu dengan cepat dan tegas. Dia lebih ekstrim dan berani, gayanya sama sekali berbeda dari pemimpin medan perang 1000 tahun. Belum lama ini, Ye Xuan lah yang memerintahkan penyerangan ke benteng-benteng tentara penghancur surga, menghancurkan 2 benteng sekaligus. Mendengar ucapan berlebihan dari lelaki tua itu, Ye Xuan tampak tanpa ekspresi. Dia telah mendengar pujian semacam ini berkali-kali. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja seolah sedang berpikir. Tuan Muda Istana, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku takut pemberontak akan melakukan serangan balik. Kata sesepuh alam asal, aku tahu para pengkhianat itu pasti akan melawan. Itulah yang kuinginkan. Aku hanya takut mereka tidak akan melawan. Jika mereka melawan, aku akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Ye Xuan mencibir, tatapannya dingin. Tuan Muda Istana, aku ingin tahu benteng mana yang akan diserang para pemberontak. Kata sesepuh alam asal, para pemberontak terdiri dari banyak ras yang berbeda. Mereka tidak satu hati, jadi mereka sangat memperhatikan persatuan dan kawan-kawan. Banyak orang mereka yang tewas di kedua benteng itu, dan mayat mereka ada di tangan kita. Jadi saya kira jika para pemberontak ingin menyerang, mereka juga akan menyerang kedua benteng itu untuk mengambil kembali mayat kawan-kawan mereka. Hanya dengan cara ini hati para pemberontak akan bersatu. Jika mereka bahkan tidak peduli dengan tubuh rekan-rekan mereka, lama-kelamaan hati para pemberontak hanya akan tercerai-berai dan kohesi mereka akan hilang. Ye Xuan menganalisis, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Tuan Muda Istana, Anda benar-benar pandai meramal. Bawahan ini terkesan. Orang-orang di bawahnya terus menyanjungnya. Sekarang, kerahkan semua pasukan kita dan siapkan penyergapan di benteng hutan Phoenix. Kali ini, aku ingin para pemberontak tidak pernah kembali. Kata Ye Xuan. Benteng hutan Phoenix. Tuan Muda Istana, aku lamban di bawah pohon. Mengapa kau pergi ke benteng hutan Phoenix? Apakah kau akan mengabaikan benteng lainnya? Seseorang bertanya. Para pemberontak memiliki banyak benteng, jadi mereka tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan untuk melawan. Jadi saya kira mereka tidak akan menyerang beberapa benteng sekaligus, tetapi akan memusatkan kekuatan mereka pada satu benteng. Benteng yang mereka serang adalah benteng hutan Phoenix atau benteng ngengat malam. Namun, jika kita membagi pasukan kita menjadi beberapa kelompok dan mempertahankan benteng-benteng ini pada saat yang sama, kita tidak akan dapat memberi mereka pelajaran yang menyakitkan bahkan jika kita menyergap mereka. Oleh karena itu, saya ingin mengambil risiko dan memusatkan pasukan kita pada satu benteng. Saya memilih benteng hutan Phoenix. Jika mereka menyerang benteng hutan Phoenix, maka saya telah membuat taruhan yang tepat. Ye Xuan menjelaskan. Kemudian, dia menjilat bibirnya seperti binatang buas yang akan melahap seseorang. Bagaimana jika pemberontak menyerang benteng lainnya? Jika tidak ada yang menjaga benteng lainnya, bukankah benteng tersebut akan direbut oleh pemberontak? Ekspresi seseorang berubah saat dia berbicara. Jadi bagaimana jika mereka telah direbut? Itu hanya beberapa benteng. Kita bisa merebutnya kembali nanti. Namun, jika tebakanku benar, itu akan menjadi pukulan berat bagi para pemberontak. Bagaimana beberapa benteng bisa dibandingkan dengan itu? Ye Xuan mencibir, dan cahaya di matanya menjadi lebih menakutkan. Beberapa ahli istana surgawi tidak setuju dengan rencana Ye Xuan dan menganggapnya terlalu berisiko. Tetapi dia adalah putra tunggal penguasa langit, dan statusnya luar biasa. Mereka tentu saja tidak akan menentangnya.
Tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyinggung putra penguasa surga. Baiklah, berikan perintah untuk memindahkan para ahli dari benteng lain ke benteng hutan Phoenix. Ingat, dapatkan beberapa ahli timbal balik lagi. Jika aku menang kali ini, aku akan meninggalkan kepala beberapa pemberontak timbal balik. Yesuan berkata dengan dingin, matanya menyala-nyala seolah dia sudah melihat sejumlah besar ahli dari tentara penghancur surga berjatuhan di hadapannya. Tak lama kemudian, para ahli istana surgawi dipindahkan ke benteng hutan Phoenix. Sebelum para ahli pasukan penghancur surga tiba, mereka telah menyiapkan penyergapan di benteng hutan Phoenix. Lu Ming dan kelompoknya melewati beberapa benteng dan akhirnya mendekati benteng hutan Phoenix. Demi keamanan, kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan menyerang dari depan, sementara kelompok lainnya akan mengelilingi gunung hutan Phoenix dan menyerang dari samping. Kita akan mengejutkan kelompok lainnya. Dun tertawa. Bab 4615, pertempuran dimulai. Saat ini, pegunungan hutan Phoenix dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan aura jahat. Penuh dengan bahaya, jadi kita tidak bisa membawa terlalu banyak orang. Ye, kamu dan yang lainnya akan memimpin jalan. Hindari serangga-serangga itu dan pergilah ke sisi benteng hutan Phoenix. Ye, bisakah kamu melakukannya? Saat Tang Xiao berbicara, tatapan matanya beralih ke Ye dan ribuan ahli suku serangga roh lainnya. Jangan khawatir, selama kita tidak masuk terlalu dalam ke pegunungan hutan Phoenix dan tidak terlalu banyak orang, tidak akan menjadi masalah untuk menghindari serangga dan pergi ke sisi benteng hutan Phoenix. Ye berkata dengan percaya diri, tetapi kemudian dia mengubah nadanya, selama kita tidak masuk jauh ke dalam pegunungan hutan Phoenix dan menghindari serangga-serangga itu, tidak akan ada masalah. Namun, niat membunuh dan aura jahat akan berdampak besar pada kita. Itu bukan sesuatu yang dapat kita tahan. Bukan saja niat membunuh dan ki mengerikan dari medan pertempuran 1000 tahun itu dapat menyebabkan serangga menjadi mengamuk dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga berdampak besar pada makhluk hidup lainnya. Niat membunuh semacam ini dapat membuat orang menjadi gila dan gemetar ketakutan. Itu dapat menghancurkan jantung kultivasi makhluk hidup. Ki yang mengerikan itu dapat menyerang tubuh seseorang dan merusaknya. Itu sangat mengerikan. Bahkan makhluk di alam asal akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, ketika niat membunuh dan aura pembunuh memenuhi area tersebut, maka area tersebut terlarang. Itulah sebabnya benteng-benteng itu begitu penting. Jangan khawatir, kami baru saja meramu sejumlah pil penenang. Jumlahnya ada 100, cukup untuk Anda gunakan. Dun tertawa. Pil penenang? Itu sebenarnya pil penenang. Haha, kalau begitu pasti tidak ada masalah. Mata Ye berbinar-binar dan dia berkata dengan penuh kegembiraan. Yang lainnya juga sangat gembira. Pil penenang pikiran adalah pil suci yang dapat menahan niat membunuh dan aura jahat di medan perang selama 1000 tahun. Namun, sangat sulit untuk disempurnakan. Pertama-tama, bahan-bahan untuk pil penenang pikiran hanya dapat ditemukan di medan perang Qianqiu, dan bahan-bahan itu sangat langka. Jika seseorang kurang beruntung, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk pil penenang pikiran bahkan setelah beberapa tahun bintang. Selain itu, ada kesulitan dalam pemurniannya. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Sangat mudah gagal selama proses pemurnian. Meskipun sebagian dari tentara pembasmi surga sangat beruntung karena telah menemukan cara memurnikan pil penenang dari buku-buku kuno di era terakhir, mereka hanya berhasil memurnikan satu tumpuk saja dalam bertahun-tahun. Itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak menyangka akan ada lagi yang dibuat sekarang. Itu paling cocok untuk menyergap istana surgawi. Baiklah, kalau begitu kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan menyerang benteng hutan Phoenix secara langsung, sementara kelompok lainnya akan menyerang dari jalan memutar. Istana surgawi pasti tidak akan mengharapkan kita mengambil risiko dengan mengambil jalan memutar melalui pegunungan hutan Phoenix. Kita bisa mengejutkan mereka. Dun tertawa. Penduduk istana surgawi tidak akan pernah menyangka bahwa mereka bisa melintasi pegunungan hutan Phoenix dan melancarkan serangan diam-diam. Ye dan beberapa ahli lain dari ras 10.000 serangga roh memimpin 2 ahli alam asal dan 80 ahli alam dewa surgawi untuk memasuki pegunungan hutan Phoenix dan menyergap musuh. Lu Ming dan Tang Jun termasuk di antara 80 orang yang mengikuti Ye. Mereka diberi pil penenang. Ketika mereka meminum pil
pil tersebut berubah menjadi gelombang energi dan menyebar ke anggota tubuh dan tulang mereka, membentuk perisai energi unik di permukaan tubuh mereka. Semuanya, ayo berangkat. Dia berkata, beberapa ahli dari ras serangga roh beraneka ragam memimpin dan memasuki pegunungan hutan Phoenix. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kerumunan itu tidak berani ceroboh. Mereka menahan aura mereka semaksimal mungkin dan mengikuti Ye Ye dan yang lainnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu memasuki pegunungan hutan Phoenix, Lu Ming merasakan gemuruh yang memekakkan telinga di benaknya. Niat membunuh yang mengerikan menyapu ke arahnya. Disertai dengan niat membunuh dan aura mengerikan yang kental. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Lu Ming seperti memiliki ilusi pada saat itu. Seolah-olah dia melihat seorang ahli yang tak terkalahkan menyerangnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, ketika niat membunuh dan aura pembunuh bersentuhan dengan perisai energi di tubuh Lu Ming, mereka terhalang dan tidak dapat menyerang tubuhnya. Apa? Banyak orang menghela napas lega. Niat membunuh dan niat membunuh terlalu mengerikan. Bahkan kedua ahli timbal balik itu terkejut. Bahkan setelah sekian lama, niat membunuh dan ki yang mengerikan masih begitu mengerikan. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang-orang dari daratan yang kacau di era terakhir? Lu Ming sedikit terkejut. Semakin sering ia bersentuhan dengannya, semakin ia memahami tentang era terakhir. Semakin ia merasa bahwa era terakhir itu menakutkan, tak terduga, dan sulit dipahami. Ketika pertama kali bersentuhan dengan tempat rongsokan alam semesta dan mendengar tentang benua purba di era sebelumnya, Lu Ming mengira bahwa benua purba jauh lebih makmur daripada alam semesta saat ini dan ada lebih banyak ahli. Namun, para ahli teratas seharusnya hanya berada di alam asal. Namun, saat ia semakin memahami kekacauan daratan, Lu Ming tahu bahwa ia salah. Ia salah besar. Beberapa benda yang tertinggal dari era terakhir dapat membunuh mereka yang berada di alam asal. Seseorang dapat membayangkan bahwa di era terakhir, pasti ada banyak ahli yang jauh melampaui alam asal. Semua orang, berhati-hatilah. Usahakan untuk tidak membuat suara apapun. Ada sekelompok serangga beracun 30.000 mil di sebelah kanan. Mari kita hindari mereka dengan hati-hati. Pada saat ini, Ye Ye mengingatkan mereka. Tentu saja, itu melalui transmisi suara. Tidak ada yang berani bersuara. Hati semua orang bergetar. Selain aura pembunuh dan niat membunuh, ada berbagai macam serangga di sini, yang juga sangat berbahaya. Kelompok itu mengikuti Ye Ye dan yang lainnya, mengambil jalan memutar untuk menghindari serangga beracun itu, dan maju menuju pegunungan hutan Phoenix. Dengan pil penenang dan suku 1000 serangga roh yang memimpin jalan, mereka tidak menjelajah terlalu dalam ke pegunungan hutan Phoenix. Oleh karena itu, mereka dapat mencapai benteng hutan Phoenix. Tang Xiao dan yang lainnya menyaksikan Lu Ming dan yang lainnya menghilang ke dalam pegunungan hutan Phoenix. Namun, mereka tidak langsung berangkat. Mereka tahu bahwa akan jauh lebih lambat untuk berjalan di pegunungan hutan Phoenix. Mereka harus menunggu beberapa saat sebelum berangkat. Setelah sekitar 2 jam, sudah hampir waktunya, ayo berangkat. Tang Xiao memberi perintah sambil memimpin anak buahnya menuju benteng hutan Phoenix. Benteng hutan Phoenix terletak di tengah-tengah 2 zona berbahaya. Di sebelah kanannya adalah jajaran pegunungan hutan Phoenix, dan di sebelah kirinya adalah hutan laut yang luas. Batas kedua area tersebut membentuk zona vakum tanpa niat membunuh atau ki jahat. Zona ini juga membentuk jalur yang aman. Jika mereka ingin melewati sini dan melanjutkan ke utara, satu-satunya jalan adalah melalui benteng hutan Phoenix. Dengan cara yang sama, jika Istana Surgawi ingin pergi ke selatan dan menduduki wilayah lain milik tentara penghancur surga, mereka hanya dapat melewati benteng hutan Phoenix. Sebuah tembok raksasa segera muncul di depan Tang Xiao dan yang lainnya. Tembok raksasa ini dibangun setelah fajar menyingsing. Tembok ini terbuat dari logam khusus dan ditambahkan berbagai macam rune dan formasi, sehingga sangat keras. Tembok itu tingginya 1000 meter, dan dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa ada para kultivator kuat dari Istana Surgawi yang menjaga tembok itu. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 60. Ayo kita bunuh mereka. Tang Xiao memberi perintah. Membunuh. Dan EBSP, beberapa ahli puncak dewa penguasa memimpin dan menyerbu ke arah tembok. Tang Xiao dan 3 ahli alam asal lainnya tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mengikuti. Mereka harus waspada terhadap para ahli timbal balik Istana Surgawi.
Jika mereka bergerak, mereka harus segera bertindak dan menghentikannya. Bab 4616 Tang Xiao menyerang. Ketika tentara penghancur surga melancarkan serangan, istana surgawi segera mengetahuinya. Pemberontak datang. Bertahanlah. Aktifkan formasi pertahanan. Para ahli istana surgawi bersorak kegirangan. Ledakan-ledakan-ledakan. Di dinding raksasa itu, aura yang mengerikan meledak, dan banyak aura kuat melesat ke langit. Pada saat yang sama, rune dan formasi di dinding bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Formasi itu diaktifkan satu persatu, berubah menjadi semua jenis pedang, pisau dewa, tombak, dan sebagainya, dan mereka menyerang pasukan penghancur surga. Dan EBSP, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Dan EBSP, orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini semuanya adalah dewa penguasa. Ada sekitar 140 orang di pihak tentara penghancur surga, sementara ada lebih dari 60 orang di pihak istana surgawi. Perbedaan jumlah itu terlalu besar. Meskipun istana surgawi memiliki keunggulan geografis dan mengendalikan barisan untuk melawan, mereka bukanlah tandingan mereka dan langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bunuh semua istana surgawi ini. Terutama manusia surgawi itu. Mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Bunuh mereka semua. Para ahli tentara penghancur surga meraung, segala macam serangan dilancarkan kepada para ahli istana surgawi bagaikan badai, menghancurkan serangan formasi tersebut. Tembok raksasa itu meledak, dan beberapa bagiannya hancur berkeping-keping, menciptakan lubang-lubang besar. Orang yang suka memberontak adalah pengkhianat. Mereka pantas dibasmi seluruh keluarganya. Seorang dewa surgawi berteriak, "Persetan denganmu. Menurutmu siapa suku manusia surgawi itu? Apa kau benar-benar merasa begitu agung dan perkasa? Di mataku, kau bahkan tidak sebanding dengan sejarah seekor anjing." Seseorang dari tentara penghancur surga berteriak. Ini adalah dewa primitif dengan kultivasi seorang master surgawi puncak. Dia memegang kapak perang dan terus-menerus menerobos serangan satu demi satu. Dia tak terhentikan. Terjadi pertempuran sengit di sini. Di balik tembok raksasa, ada sebuah istana, dan Yesuan duduk tinggi di atas istana. Hahaha, sepertinya taruhanku tepat. Para pemberontak benar-benar telah membunuh jalan mereka menuju benteng hutan Phoenix. Ini hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan para pemberontak tidak baik. Sudah sepantasnya aku memberikan sumbangan besar ini. Mendengar teriakan perang di luar, Yesuan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Tuan muda istana benar-benar jenius yang tak tertandingi. Strategi Anda dipikirkan dengan matang. Bawahan ini terkesan. Para pembudidaya manusia surgawi semuanya memuji. Kali ini, meskipun ada unsur sanjungan, ada juga unsur ketulusan. Mereka tidak menyangka bahwa pertaruhan Yesuan membuahkan hasil. Para pemberontak benar-benar datang ke sini. Mereka telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Dengan tenaga mereka, mereka mungkin dapat menangkap semua pemberontak dalam satu gerakan. Berikan perintah. Serang dan musnahkan para pemberontak. Yesuan memberi perintah. Ya, semua orang memberi tanda hormat pada perintah itu dengan lantang, kemudian para pendekar dari istana surgawi yang telah bersiap menyergap di sini bergerak maju bersama-sama. Di dinding raksasa, pasukan penghancur surga telah menguasai keadaan dan akan mampu mengalahkan suku manusia surgawi dalam waktu singkat. Lebih dari 60 ahli istana surgawi tidak akan mampu melarikan diri. Sepertinya kita terlalu khawatir. Kita tidak perlu terpecah menjadi dua kelompok. Kita bisa langsung mengalahkan para ahli istana surgawi yang tersisa di sini. Sayang sekali kita telah menyia-nyiakan lebih dari 80 pil penenang. Seorang lelaki tua mendesah. Orang tua ini juga merupakan ahli alam asal. Ia dikenal sebagai penguasa api bintang. Saya pikir lebih baik bersikap lebih berhati-hati. Kata wanita tua lainnya. Dia juga ahli dalam hal timbal balik. Alis Tang Xiao berkerut. Dia bisa melihat ada dua orang kultivator alam asal lainnya dari istana surgawi di dinding. Mereka berdua tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam dengan ekspresi tenang. Mereka tidak tampak akan kalah. Tang Xiao tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat buruk. Tiba-tiba, aura mengerikan menyebar dari dalam tembok raksasa itu. Kemudian, sejumlah besar sosok muncul di tembok raksasa itu. Ada lebih dari 200 orang, sekitar 250 orang.
Semuanya adalah ahli dewa surgawi. Selain dari 60 orang sebelumnya, Istana Surgawi sekarang memiliki lebih dari 310 ahli dewa surgawi. Membunuh. Para kultivator Istana Surgawi berteriak, dan segala jenis sinar cahaya cemerlang melesat menuju pasukan penghancur surga, yang langsung membalikkan keadaan pertempuran. Tidak bagus, bertahan. Seseorang dari pasukan penghancur surga berteriak. Dia tidak peduli untuk menyerang dan menyiapkan lapisan pertahanan. Namun, ada terlalu banyak ahli di sisi lain. Ada lebih dari 310 Master Dewa, sedangkan pasukan penghancur surga hanya memiliki lebih dari 140 orang. Perbedaannya terlalu besar. Mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kekuatan dahsyat itu melanda, dan pertahanan yang dibangun oleh tentara penghancur surga runtuh selapis demi selapis. Kekuatan yang mengerikan itu hendak menghantam langit dan menghancurkan angkatan darat. Jika mereka terkena, banyak orang dari angkatan darat penghancur langit pasti akan terbunuh. Asyik. Pada saat ini, terdengar teriakan pedang yang menggetarkan. Seberkas pedang Ki memotong kekosongan dan benar-benar memblokir semua serangan dari Istana Surgawi. Tang Xiaolah yang melancarkan gerakannya. Pedangnya telah membelah udara, menghalangi serangan lebih dari 300 dewa penguasa dari Istana Surgawi. Tingkat kekuatan ini dapat dikatakan mengguncang dunia. Meskipun ada kesenjangan besar antara seorang dewa-dewa dan seorang ahli alam asal, serangan gabungan lebih dari 300 dewa-dewa, termasuk banyak raja surga, sama-sama mengerikan. Seorang ahli alam asal biasa pasti harus mundur dan tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Jadi dia Tang Xiao, putra leluhur pedang terlarang. Ye Xuan memandang Tang Xiao dan bertanya kepada orang di sampingnya. Benar sekali, dia adalah Tang Xiao. Seseorang menjawab. Bagus, sangat bagus. Kematian Tang Xiao hari ini akan menjadi pukulan telak bagi para pemberontak. Ye Xuan mencibir, matanya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Suaranya terdengar jauh dan luas. Tang Xiao, ku dengar ibumu meninggal di tangan Istana Surgawi. Karena kau datang untuk mati hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemani ibumu. Ibu Tang Xiao merupakan titik lemahnya, dan kini setelah nama ibunya disebut, niat membunuhnya pun mencapai puncaknya. Membunuh. Tang Xiao berteriak, dan pedang di tangannya menebas ke arah Ye Xuan. Pedang Ki melesat ke langit, pedang Ki yang mengerikan yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Pupil mata Ye Xuan mengerut. Serangan Tang Xiao jelas membuatnya takut. Tang Xiao, lawanmu adalah aku. Seorang pria kekar dari suku manusia surgawi bergegas keluar dari sisi Ye Xuan sambil melolong panjang. Dia memegang tombak emas dan menebasnya secara horizontal, beradu dengan pedang Ki milik Tang Xiao. Ledakan. Suara itu seperti suara kelahiran alam semesta. Seluruh benua bergetar, dan cahaya yang menyilaukan tampaknya menerangi seluruh medan perang. Tubuh Tang Xiao bergoyang dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Akan tetapi, lelaki kekar dari suku manusia surgawi itu terpaksa mundur selusin langkah sebelum ia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Tang Xiao berada di atas angin. Serang, serang bersama dan bunuh mereka. Ye Xuan meraung marah. Dia ketakutan setengah mati oleh pedang Tang Xiao. Pedang itu begitu kuat sehingga dia pikir dia akan mati. Perasaan ini membuatnya gila dan histeris. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Dia ingin Tang Xiao mati secara menyedihkan. Menyerang. Tang Xiao, hidupmu adalah milikku. Pakar alam asal kuat lainnya bergabung dengan pria parubaya itu dalam tanggung jawabnya. Bab 4617, Segel Langit Ungu Emas Dewa Langit Ziwei. Dua ahli alam asal yang mengerikan itu menyerang Tang Xiao dan mulai bertarung. Tak satu pun di antara mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Tang Xiao, dan sekuat apapun Tang Xiao, ia hanya mampu bertahan. Pada saat yang sama, para ahli alam asal lainnya dari Istana Surgawi juga melepaskan aura yang mengejutkan. Tekanan yang sangat besar memenuhi langit, menyebabkan seluruh ruang bergetar. 8. Total ada 8 aura alam asal. Selain 2 Tang Xiao yang bertarung, Istana Surgawi memiliki 8 asal lainnya. 3 penggarap timbal balik yang tersisa dari tentara penghancur surga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Semuanya, bergabunglah untuk bertahan. Bintang api asal tertinggi berkata dengan ekspresi serius. Tubuhnya membesar dengan cepat dan berubah menjadi raksasa api. Pada saat yang sama,
5 raksasa api lainnya muncul di sekitar tubuhnya. Inilah yang dia panggil. Pada saat yang sama, 2 ahli alam asal lainnya juga menyiapkan lapisan pertahanan. Mereka baru saja mendirikan pertahanan ketika para ahli alam asal Istana Surgawi tiba. 6. Hanya 6 asal yang menyerang. 2 orang lainnya tidak bergerak karena mereka ingin tetap berada di sisi Ye Xuan untuk melindunginya. Identitas Ye Xuan bukanlah masalah kecil. Dia adalah putra tunggal dari penguasa Istana Surgawi Si Wei. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan keberadaan di alam asal tidak akan mampu menanggung tanggung jawabnya. Meskipun hanya ada 6 kultivator timbal balik, mereka tetap bukan masalah kecil. 3 kultivator timbal balik dari pasukan penghancur surga telah membentuk formasi dan bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak berusaha membuat kesalahan, tetapi mereka tetap berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Bunuh mereka semua. Tidak ada seorang pun di alam asal yang ikut campur saat ini. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkan mereka. Bunuh semua dewa penguasa ini. Ye Xuan meraung, wajahnya berubah marah. Tiba-tiba, tepat di belakang mereka, serangkaian serangan mengerikan tiba-tiba meletus, menewaskan para ahli Istana Surgawi. Istana Surgawi sama sekali tidak siap untuk bagian belakang. Karena bagian belakang adalah wilayah Istana Surgawi, tidak seorang pun akan menduga ada orang yang tiba-tiba menyerang dari belakang. Tidak bagus, ada serangan diam-diam dari belakang. Ada serangan diam-diam dari belakang. Blokir mereka, blokir mereka. Para pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi bereaksi dan berteriak, tetapi sudah terlambat. Puff, puff, petik 1. Darah berceceran di mana-mana, dan teriakan-teriakan memilukan terdengar. Pada saat ini, setidaknya 30 ahli Dewa Surgawi dari Istana Surgawi terbunuh. Selain itu, lebih dari 50 ahli Dewa Surgawi dari Istana Surgawi terluka. Selain itu, 2 serangan itu adalah yang paling mengerikan dan tercepat. Serangan itu ditujukan pada titik-titik vital dari 2 ahli timbal balik di samping Ye Xuan. Orang-orang yang tiba-tiba menyerang dari belakang tentu saja Lu Ming dan lainnya yang telah berkeliling di pegunungan hutan Phoenix. Tentu saja, 2 orang yang menyerang 2 ahli alam asal di samping Ye Xuan adalah 2 orang yang bersama Lu Ming dan yang lainnya. Makhluk-makhluk dari alam asal Istana Surga bereaksi sangat cepat. Begitu mereka menyadari serangan itu, mereka segera bereaksi dan melakukan pertahanan. Namun, asal-usul juga yang menyerang mereka. Tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, mereka masih selangkah terlalu lambat. Ledakan, ledakan. Dengan 2 ledakan keras, 2 ahli timbal balik di samping Ye Xuan terlempar. Mereka memuntahkan darah. Salah satu dari mereka lebih kuat, tetapi yang lain memiliki lubang besar di dadanya. Dia terluka parah. Tidak bagus. Selamatkan Tuan Muda Istana Ye Xuan. Ekspresi para kultivator alam asal lainnya di Istana Surgawi berubah drastis. Beberapa dari mereka mempercepat kecepatan maksimal mereka dan bergegas menuju Ye Xuan. Bunuh pemuda itu. Dia bukan orang biasa. Tang Xiao berteriak. Tang Xiao tidak perlu mengatakan apa-apa. 2 ahli timbal balik dari pasukan penghancur surga tahu bahwa Tang Xiao bukanlah orang biasa. 2 sumber Istana Surgawi telah menjaga Ye Xuan di kedua sisi, jelas untuk melindunginya. Untuk dapat memperoleh perlindungan 2 asal, bagaimana mungkin identitasnya bisa biasa saja? Membunuh. Salah satu ahli timbal balik dari pasukan penghancur surga menyerang. Dia memegang pedang dan menebas Ye Xuan. Ahli alam asal lainnya menghunus pedang tajam dan menembakkan beberapa sinar cahaya pedang ke arah asal Istana Surga. Serangan seorang ahli alam asal begitu cepat sehingga bahkan jika Ye Xuan bereaksi, dia tidak dapat melarikan diri. Pedang itu langsung mendekati kepala Ye Xuan. Pupil mata Ye Xuan mengerut tajam, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Tepat pada saat itu, glabella Ye Xuan bersinar, dan segel ungu keluar. Segel ungu ini bukanlah entitas nyata. Itu hanya segel. Begitu keluar, ia berubah menjadi cahaya ungu dan menyelimuti Ye Xuan. Dentang. Pedang itu menghantam cahaya ungu dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, dan Ye Xuan terlempar seperti bola meriam, menewaskan beberapa dewa penguasa suku manusia surgawi. Namun, Ye Xuan baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Itulah segel langit berwarna ungu emas milik dewa surgawi. Ahli alam asal Istana Surgawi sangat gembira.
Segel langit ungu emas merupakan keterampilan unik yang dikuasai oleh penguasa istana surgawi Ziwei. Jelas, penguasa istana surgawi Ziwei telah menanamkan segel langit ungu emas di tubuh Ye Xuan, yang dapat menyelamatkan hidupnya di saat kritis dan memblokir serangan mengerikan bagi Ye Xuan. Di sisi lain, ahli alam asal lain dari tentara penghancur surga menggunakan pedang Qi-nya untuk bertarung melawan dua orang ahli dari istana surgawi. Namun, dia sendirian. Sulit baginya untuk menghentikan mereka berdua. Mereka berdua terus menyerang dan menghancurkan pedang Qi. Tetaplah di sini. Ahli alam asal yang memegang pedang dari pasukan penghancur langit meraung. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan cepat dan berubah menjadi raksasa. Pedang tempur muncul di kedua bahunya. Pedang tempur ini sebenarnya telah tumbuh dari tubuhnya. Tuhan primitif. Di tengah kerumunan, tatapan Luming berkedip. Orang ini jelas merupakan roh dewa primitif yang kuat. Di antara roh dewa primitif, dia dikenal sebagai dewa utama. Dia meraung. Pedang tempur di tangannya menghilang. Dia mencabut pedang tempur di pundaknya dan menebas dengan kedua tangan. Pedang itu berubah menjadi dua pedang raksasa yang mengejutkan dan menghalangi dua sumber istana surgawi. Bunuh, bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya bereaksi. Dia berteriak histeris, wajahnya berubah ketakutan. Dia hampir mati tadi. Kalau bukan karena segel langit ungu emas yang ditanamkan oleh penguasa istana surgawi Ziwei dalam dirinya, dia pasti sudah terbunuh. Dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Semut-semut ini berani membunuhnya. Mereka tidak bisa dimaafkan. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang keras, sesosok tubuh kekar, membawa ki iblis yang menggemparkan, menyerbu ke arah asal-muasal tentara penghancur langit. Ahli timbal balik istana surgawi adalah makhluk kuat dari ras iblis. Dia telah disergap sebelumnya dan menderita beberapa luka ringan, yang tidak terlalu memengaruhi kekuatan tempurnya. Begitu dia menyerang, dia menebas sumber pasukan penghancur surga dengan bilah iblis yang mengguncang dunia. Bagus. Asal-usul pasukan penghancur surga meraung dan mengayunkan pedangnya. Kedua pedang itu sangat cepat dan bertabrakan ratusan kali di udara. Kedua belah pihak sedang bertempur untuk sementara waktu. Di seberang istana surga, terjadi perubahan besar di medan perang alam asal. Awalnya, istana surga memiliki 6 ahli alam asal yang mengepung dan menyerang mereka bertiga. Ketiganya benar-benar pasif dan hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, saat ini, hanya tersisa 4 ahli alam asal. Bab 4618 Perbandingan kekuatan antara para ahli timbal balik. Awalnya, ada 6 asal istana surga yang menyerang mereka bertiga. Namun, karena 2 dari mereka bertarung melawan roh dewa primitif dengan 2 pedang, hanya tersisa 4. 3 lawan 4, mereka tidak lagi pasif. Langit dan bumi tak terbatas, yin dan yang tak terbatas. Di antara pasukan penghancur surga, ada seorang pria berkepala 2 yang sangat kuat. Salah satu kepalanya telah berubah menjadi putih sementara yang lain telah berubah menjadi hitam. Bahkan tubuhnya berwarna putih di satu sisi dan hitam di sisi lainnya. Ia mengeluarkan 2 kekuatan yang sama sekali berbeda, satu terang dan satu gelap. Ia bertarung melawan 2 asal istana surgawi dengan kekuatannya sendiri. Orang ini merupakan pakar teratas ras langit dan bumi, salah satu dari 10 ras kuno teratas. Kekuatan yang dikendalikannya sangat istimewa. Pada suatu saat, kekuatan itu akan berubah menjadi cahaya dan kegelapan, dan pada saat berikutnya, kekuatan itu akan benar-benar berubah menjadi 2 ekstrim, yin dan yang, diikuti oleh pergantian dingin dan panas. Selama itu adalah kekuatan yang berlawanan, itu bisa dikembangkan. Untuk sementara waktu, dia benar-benar bertarung dengan 2 asal istana surgawi. Meskipun dia sedikit dirugikan, dia hampir tidak bisa melawan. Supremasi api bintang dan wanita tua itu bertarung melawan asal-usul istana surga 1 lawan 1. Dengan cara ini, dari 10 asal istana surgawi, kecuali 1 yang terluka parah oleh serangan mendadak dan sekarang sedang dalam penyembuhan, 9 lainnya semuanya terjerat. Tang Xiao bertarung 1 lawan 2, tetapi dia tidak dirugikan sama sekali. Ahli ras langit dan bumi dan ahli roh dewa asli juga bertarung 1 lawan 2. Mereka tidak sesantai Tang Xiao, dan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan cara ini, 6 sumber asli istana surgawi telah hilang. 3 yang tersisa bertarung melawan asal-usul yang menggunakan bilah pedang, asal-usul api berbintang yang dimuliakan, dan wanita tua itu. Sangat kuat. Roh dewa yang asli sangat kuat.
Selain itu, ras langit dan bumi layak menjadi salah satu dari 10 ras teratas di era kuno. Kekuatan pertempuran mereka sangat mengejutkan. Mereka bahkan lebih kuat dari ras malaikat dan ras iblis. Di tengah kerumunan, hati Luming bergetar saat dia menyaksikan. Jarang terlihat pertarungan antara para ahli timbal balik. Lebih jauh, ia telah menemukan bahwa para ahli alam asal dari pasukan penghancur surga tidak lebih lemah dari para pembudidaya suku manusia surgawi. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari para pembudidaya suku manusia surgawi. Hal ini membuat Luming diam-diam merasa takjub. Suku manusia surgawi dikenal sebagai suku nomor satu di alam semesta, dengan kekuatan dan bakat terbaik. Baik di alam dewa-dewa, alam kaisar dewa, alam dewa-dewa, atau alam lainnya, suku manusia surgawi memiliki keunggulan mutlak. Dalam pertempuran tingkat yang sama, hampir tidak ada ras lain yang dapat menandingi suku manusia surgawi. Tentu saja, ini hanya dalam hal kekuatan rata-rata, dengan pengecualian beberapa jenius yang tak tertandingi. Namun, tampaknya ada perubahan setelah mencapai timbal balik. Luming telah melihat asal-usul suku manusia surgawi bertempur dengan asal-usul ras lain lebih dari satu kali. Misalnya, setelah meninggalkan kota abadi tertinggi, mereka dikepung oleh asal-usul istana surgawi. Pada saat itulah pertempuran asal-usul yang menggemparkan dunia terjadi. Saat itu Luming menyadari bahwa asal-muasal tentara penghancur langit tidak lebih lemah dari suku manusia surgawi. Beberapa orang yang lebih berbakat bahkan bisa meraih keunggulan. Dan kali ini, sama saja. Para ahli lainnya tidak dirugikan dalam pertarungan satu lawan satu. Adapun ahli alam dewa asli dari ras langit dan bumi, dia sebenarnya mampu bertarung satu lawan dua. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia pasti mampu bertarung untuk sementara waktu. Luming bahkan menyadari bahwa pembangkit tenaga alam asal ras malaikat dan ras iblis tidak lebih lemah dari asal suku manusia surgawi. Hal ini membuat Luming sangat penasaran. Mungkinkah kekuatan tempur ras lain akan meningkat pesat saat mereka mencapai asal? Atau akankah kekuatan tempur para pembudidaya suku manusia surgawi menurun ketika mereka mencapai timbal balik? Luming tidak dapat menemukan jawabannya. Dia perlu berkonsultasi dengan orang lain nanti. Bunuh mereka semua, serang. Pada saat ini, Yesuan terus meraung. Membunuh. Dan EBSP, teriakan perang bergema di udara. Para dewa juga terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, kelompok Luming telah membunuh lebih dari 30 master surgawi istana surgawi dan melukai lebih dari 50 dari mereka dengan gelombang serangan diam-diam. Kekuatan tempur mereka telah sangat terpengaruh. Pada saat ini, perbedaan kekuatan tempur antara pasukan penghancur surga dan istana surgawi tidak terlalu besar. Bocah, mati saja. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi, memegang kapak perang emas, menebas Luming. Pria kekar dari suku manusia surgawi ini memiliki kultivasi tingkat kelima dari alam dewa-dewa. Ketika dia melihat bahwa Luming hanya dewa-dewa tingkat keempat, dia mengira bahwa dia telah menguasai Luming. Kaulah yang akan mati. Luming berteriak dingin. Dengan sekejap tubuhnya, dia menghindari serangan pria itu dan menusukkan tombaknya ke depan. Dengan bunyi, puff, tombak dewa perang menembus dahi pria itu. Seluruh kepala pria itu meledak dan jiwanya hancur. Dia tewas di tempat. 2. Luming bergumam. Dalam serangan diam-diam sebelumnya, Luming telah membunuh seorang master surgawi dari istana surgawi. Ini adalah yang kedua. Namun, penampilan Luming juga telah menarik perhatian para praktisi kuat dari istana surgawi. Anak ini adalah monster di antara para pengkhianat. Aku akan membunuhnya. Aku akan melakukannya. Dan EBSP, dua lagi ahli istana surga menyerang Luming. Keduanya merupakan master dewa tingkat ketujuh. Meskipun kelompok Luming telah menyergap mereka dan membunuh banyak ahli master surgawi istana surgawi masih memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Pasukan penghancur surga telah mengirim total 220 orang. Tentu saja, mereka yang berada di alam asal tidak dihitung. Di sisi istana surgawi, awalnya ada sekitar 310 dewa tertinggi. Setelah serangan mendadak, lebih dari 30 telah terbunuh, jadi tersisa 280. Dari segi jumlah, masih ada 60 lagi. Kalau saja tidak karena beberapa dari mereka terluka parah dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang, tentara penghancur surga pasti sudah dikalahkan.
Berbeda dengan di alam asal, suku manusia surgawi mempunyai keunggulan mutlak dalam pertempuran antara para penguasa surgawi yang setingkat. Kecuali mereka adalah anak ajaib, para penguasa surgawi tentara penghancur surga bukanlah tandingan suku manusia surgawi. Oleh karena itu, pasukan penghancur surga tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di medan perang dewa surgawi. Orang-orang terus-menerus mati. Karena jumlah orangnya lebih banyak, beberapa di antara mereka dapat bertarung 2 lawan 1. Dua dewa penguasa tingkat 7 dari suku manusia surgawi menyerang Luming dari 2 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka melepaskan kekuatan penghancur surga, sementara yang lain melepaskan kekuatan hukuman surga. Dua kekuatan mengerikan dari kehancuran dewa dan hukuman dewa menekan Luming dari kedua sisi, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Ekspresi Luming serius. Kekuatan tempur 8 kali lipat dari formula karakter pertempuran telah lama diaktifkan. Dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Tombak Dewa Perang bergetar dan langsung menusuk kedua arah yang berbeda. Kedua tombak itu meledak dan bertabrakan dengan kekuatan hukuman surgawi dan kehancuran surgawi. Sebuah ledakan mengerikan terdengar dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Aku menghalangi mereka. Kekuatan tempur mereka biasa saja. Aku bisa membunuh mereka. Hati Luming tergerak. Luming memiliki gambaran kasar tentang kekuatan tempur dua pembudidaya suku manusia surgawi. Sama seperti Yeling Tianshu, mereka berdua berada di alam dewa-dewa tingkat 7. Namun, kekuatan tempur kedua kultivator suku manusia surgawi ini jauh lebih lemah daripada Yeling Tianshu. Sebagai putra seorang bangsawan surgawi, Yeling Tianshu adalah seorang jenius yang mengerikan. Tentu saja, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para kultivator manusia surgawi biasa. Kekuatan tempur Luming saat ini tidak lebih lemah dari penjaga surgawi yang berteriak. Dia tidak akan memiliki masalah melawan dua pembudidaya suku manusia surgawi. Selain itu, Luming mendapat bantuan QQ. Bab 4619, memberikan senjata surgawi tingkat asal. Dan EBSP, pada saat ini, dua ahli dewa surgawi tingkat ke-7 dari ras manusia surgawi juga sangat terkejut. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Dua orang kultivator suku manusia surgawi dewa-dewa tingkat ke-7 meraung dalam hati mereka karena tak percaya. Dan EBSP, seorang dewa penguasa tingkat ke-4 benar-benar mampu memblokir serangan gabungan dari dua dewa penguasa tingkat ke-7. Lonjakan kekuatan tempur ini terlalu dibesar-besarkan. Mereka tidak mengenali Luming. Ini karena sebelum Luming datang, dia telah mengeluarkan jurus imitasi hebat untuk mengubah penampilan dan auranya. Para anggota tentara penghancur langit tidak terlalu terkejut melihat Luming mengubah penampilan dan auranya. Ini karena mereka semua tahu identitas Luming. Dia memiliki tubuh terlarang. Jika orang-orang istana surgawi mengetahui identitas asli Luming, mereka kemungkinan besar akan mengawasinya dan mengirim pasukan tempur yang kuat untuk membunuhnya. Dengan mengubah penampilan dan auranya, setidaknya dia tidak akan menjadi sasaran orang-orang istana surgawi. QQ, Luming menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi. Aku sudah menunggu pemberitahuanmu. Aku datang. QQ menanggapi. Benda itu melesat keluar dari pergelangan tangan Luming dan berubah menjadi cermin. Benda itu melesatkan seberkas cahaya yang menyelimuti salah satu kultivator suku manusia surgawi tingkat 7 Divine Master. Sang pembudidaya manusia surgawi tercengang. Menghancurkan surga. Ini bukan pertama kalinya Luming dan QQ bekerja sama. Mereka sudah lama menggunakan telepati dan waktunya sangat tepat. Luming menggunakan gaya penghancur langit dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan, menyerang manusia surgawi guru surgawi tingkat ke-7. Cepat menghindar, menghindar. Dan EBSP, berhenti. Teriak dewa surgawi tingkat ke-7 lainnya. Dia ingin memperingatkan mereka, tetapi sia-sia. Dan EBSP, pada saat yang sama, dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Mereka berada di arah yang berbeda. Aduh, kultivator suku manusia surgawi tingkat 7 Master Surgawi berjuang mati-matian. Tepat saat dia hendak melepaskan diri dari ilusi QQ, Luming sudah tiba. Tombak Ares menembus area di antara kedua alisnya, membunuhnya dalam satu tembakan. Sialan, bocah ini monster. Ayo cepat dan bunuh dia bersama-sama. Sisa dari para kultivator suku manusia surgawi tingkat ke-7 meraung dan memanggil para ahli lainnya untuk membunuh Luming.
Sebenarnya, tidak perlu berteriak. Ada orang-orang yang lebih kuat yang sudah mengincar Lu Ming. Membunuh. Dengan teriakan keras, manusia surgawi yang mengerikan menyerang Lu Ming. Tombak panjang yang dipadatkan oleh kekuatan ujung langit diarahkan ke area di antara kedua alis Lu Ming. Dia ingin mengikuti contoh Lu Ming dan menusuk kedua alis Lu Ming, membunuhnya dengan satu serangan. Ini adalah Dewa Penguasa tingkat ke-9. Pupil mata Lu Ming mengecil dengan cepat. Dia merasakan ancaman yang mematikan. Dan EBSCP, Dewa Penguasa tingkat ke-9 jauh lebih kuat daripada Dewa Penguasa tingkat ke-7. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dilawan dan bisa dibunuh dalam satu gerakan. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, itu tidak akan berhasil. Perbedaannya terlalu besar. Kecuali dia menggunakan lengan Raja Manusia. Namun di medan perang seperti itu, menggunakan lengan Raja Manusia sama saja dengan mencari kematian. Mundur. Sosok Lu Ming melesat cepat dan dia mundur dengan panik. Namun pihak lainnya terus mengejar. Bocah, kau tak bisa melarikan diri. Mati saja. Dan EBSCP, mati. Teriak pihak lain dengan dingin, kekuatan dewa tingkat 9 miliknya meledak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan tombak panjang yang terbentuk dari energi apokaliptik dengan cepat menutup dahi Lu Ming. Dia tidak dapat melarikan diri. Perbedaannya terlalu besar. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Bahkan jika Lu Ming menggunakan teknik aurora yang hebat, dia tidak bisa melarikan diri. Apakah kau ingin menggunakan lengan Raja Manusia? Pikiran Lu Ming dipenuhi pikiran-pikiran dan ekspresi perjuangan terpancar di matanya. Pada saat ini, sebuah perisai jatuh dari langit dan mendarat di depan Lu Ming. Perisai itu sebesar gunung dan menusuk ke tanah, meletus dengan ledakan dahsyat. Dengan bunyi dentang, cahaya tombak yang mengerikan itu menembus perisai dan diblokir. Dan EBSCP, Dewa tingkat 9, kau benar-benar bertarung melawan Dewa tingkat 4. Sungguh tak tahu malu. Aku akan menjadi lawanmu. Seorang lelaki tua mendarat di perisai itu. Dia adalah seorang kultivator kuat dari pasukan penghancur langit. Lu Ming menghela napas panjang lega. Untung saja ada seorang penolong di dekatnya. Dengan kekuatannya, tetap saja sangat berbahaya untuk ikut serta dalam pertempuran sebesar itu. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berada dalam bahaya kematian. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa Tang Jun juga sedang diawasi. Namun, dia adalah putri Tang Feng dan tentu saja memiliki kultivator yang lebih kuat dari pasukan penghancur surga untuk melindunginya. Dia tidak khawatir. Namun, pada saat ini, perubahan baru terjadi di medan perang alam asal. Seorang ahli alam asal dari Istana Surgawi telah disergap dan terluka parah. Dia menahan luka-lukanya dan bergabung dalam pertempuran, menyerang dewa primitif. Roh dewa yang asli sudah bertarung dengan dua ahli dari Istana Surgawi yang memiliki level yang sama. Setelah sekian lama, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, dengan tambahan asal ketiga, dia bahkan kurang sebanding. Meskipun Origin ketiga terluka parah, dia masih berada di ranah Origin. Kekuatan serangannya masih sangat mengejutkan. Begitu dia terkena serangan, itu akan menjadi ancaman fatal bagi dewa primitif. Dewa primitif itu bahkan lebih rentan dalam pertarungan 1 lawan 3. Dia benar-benar tidak diuntungkan dan kesulitan bertahan, apalagi melakukan serangan balik. Wah, akhirnya, dewa primitif itu ceroboh dan terkena pukulan. Sebuah lubang besar terbentuk di perutnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tubuhnya yang besar seperti gunung, dan kekuatan yang dibawanya sangat mengejutkan. Cepat mundur, cepat menghindar, dan EBSCP, tidak. Para dewa penguasa di bawah meraung kaget dan mulai menyerang dengan marah ke segala arah. Namun beberapa orang masih selangkah terlalu lambat. Ledakan, tubuh besar dewa primitif itu jatuh menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah bergemuruh. Beberapa dewa utama yang terlalu lambat untuk melarikan diri tertimpa reruntuhan hingga tewas. Sebagian dari mereka berasal dari Istana Surgawi, dan sebagian lagi berasal dari tentara penghancur surga. Mati. Mata ketiga ahli timbal balik dari Istana Langit dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mereka menyerang dewa primitif, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Dan EBSCP, membunuh seorang ahli alam asal bahkan lebih berjasa daripada membunuh 100 dewa penguasa. Senior, senjata suci ini untukmu. Pada saat ini, Lu Ming muncul tidak jauh dari dewa primitif. Dengan lambaian tangannya,
baju perang ungu emas terbang ke arah dewa primitif. Dewa asli tampaknya merasakan sesuatu. Ia meraih baju zirah ungu emas itu. Ini adalah senjata suci tingkat asal, dan ini sama sekali tidak biasa. Mata dewa asli menyala, memancarkan cahaya terang. Benar saja, baju zirah ungu emas ini adalah salah satu dari 18 senjata suci milik Istana Surgawi. Lu Ming menyadari bahwa dewa primitif itu tidak memiliki senjata suci tingkat asal. Oleh karena itu, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan baju perang ungu emas itu kepada dewa primitif itu tanpa ragu-ragu. Haha, bagus. Istana Surgawi, bunuh. Dengan senjata tingkat asal di tangan, roh dewa primitif membubung tinggi. Dia menuangkan energi asalnya ke dalam baju perang ungu emas. Asyik, senjata tingkat asal hanya dapat digunakan sepenuhnya oleh para ahli di alam asal. Dengan penyuntikan energi asal, petarung boneka ungu emas itu terbangun, memancarkan aura yang menakutkan. Roh dewa yang asli memegang baju perang ungu emas di kedua tangan dan menebasnya. Seolah-olah langit dan bumi akan terbelah. Bentuknya mirip kapak, tetapi mata pisaunya lebih lebar dan lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 3 kali ledakan keras, serangan ketiga ahli alam asal dari Istana Surga semuanya diblokir oleh dewa primitif. Itu adalah senjata suci tingkat asal. Sial, orang ini benar-benar memiliki senjata suci tingkat asal. Seorang bangsawan surgawi dari Istana Surgawi berteriak. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata suci tingkat asal? Aku akan tetap membunuhnya. Membunuh. Ketiga asal muasal Istana Langit menyerang Dewa Purba sekali lagi, namun kali ini Dewa Purba mampu melawan mereka. Bab 4620, Pembalikan Senjata Surgawi Tingkat Asal. Dengan baju zirah ungu emas, roh dewa yang asli jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak dapat menghadapi mereka bertiga sendirian, tetapi sekarang, dia mampu bertahan dan tidak dirugikan untuk beberapa saat. Seperti yang diharapkan, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara seorang ahli alam asal dan seorang yang memiliki senjata tingkat asal. Hati Lu Ming tergerak dan ia mendapat sebuah ide. Dia menemukan bahwa hanya setengah dari ahli alam asal yang hadir memiliki senjata tingkat asal. Dari 10 asal-usul Istana Surgawi, 5 memiliki senjata surgawi tingkat asal. Di pihak tentara penghancur surga, hanya 3 orang yang memiliki senjata dewa tingkat asal. Tang Xiao tentu memilikinya, dan 2 ahli tingkat atas yang pernah bertarung dengannya juga memiliki senjata tingkat asal. Di sisi lain, ahli dari ras langit dan bumi serta 2 ahli yang pernah bertarung dengannya juga telah memperoleh senjata dewa tingkat asal. Yang satunya lagi adalah asal Istana Surgawi yang telah dilawannya, yang mengendalikan senjata surgawi tingkat asal. Yang lainnya tidak memiliki senjata dewa tingkat asal. Ledakan. Pada saat itu, asal-usul pedang dari tentara penghancur langit dan iblis yang kuat telah bertukar beberapa ratus pukulan. Keduanya terpaksa mundur. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju asal-usul pedang milik pasukan penghancur surga. Dia berteriak, "Raja Senior Ke, ambil senjatanya." Sambil berbicara, dia melemparkan tongkat es mistis ke asal muasal pedang milik Angkatan Darat yang menghancurkan surga. Lu Ming mengetahui nama Master Asal karena dia pernah melakukan perjalanan melalui pegunungan hutan Phoenix bersama Lu Ming. Dia adalah Master Asal, Raja Ke. Penghormatan asal Raja Ke melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lu Ming telah memberikan senjata suci tingkat asal kepada dewa primitif. Dia sangat gembira dan meraih tongkat mistik es. Itu benar-benar senjata dewa tingkat asal. Raja Ke sangat gembira. Ia segera menyingkirkan pedangnya dan menuangkan energi asalnya ke dalam tongkat es misterius itu. Tongkat itu membesar dengan cepat, seperti pilar yang menopang langit, memancarkan udara dingin yang mengerikan. Mati saja kau, anjing-anjing dari suku manusia surgawi. Raja Ke yang memuja asal-usulnya meraung dan mengayunkan tongkat mistik esnya ke arah asal-usul iblis. Dentang. Iblis itu mengayunkan pedang iblisnya untuk menangkis serangan itu, dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, tubuh iblis itu terdorong mundur. Tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Dengan senjata dewa tingkat asal, mereka berdua, yang awalnya setara satu sama lain, segera memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ini juga karena Raja Ke yang asli terbiasa menggunakan pedang dan tidak terbiasa menggunakan tongkat es misterius. Kalau tidak, dia akan hancur total.
Senjata suci istana surgawi bukanlah senjata biasa. Itu adalah senjata kelas asal yang terbaik. Di tangan seorang ahli dalam resiprositas, kekuatan yang dapat dilepaskannya akan lebih mengejutkan. Perubahan yang terjadi secara beruntun itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bedanya, tentara penghancur langit bergembira, sedangkan istana surgawi terkejut. Sialan, kenapa bocah itu punya begitu banyak senjata suci tingkat origin? Cepat, bunuh dia. Ye Xuan meraung. Seketika beberapa raja surga mengarahkan pandangan mereka pada Lu Ming dan hendak menyerangnya. Namun, hawa dingin yang mengerikan menjalar ke arah para penguasa langit tersebut, membuat mereka mundur ketakutan. Raja Kelah yang memulai gerakannya. Dia hanya mengaktifkan sedikit kekuatan tongkat mistis es, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh beberapa raja surga. Sialan, Ye Chuyue, aku akan membiarkanmu menggunakan pedang ini. Ye Xuan meraung. Pedang tempur melesat keluar dari dahinya dan terbang menuju asal-usul manusia surgawi. Asal-usul suku manusia surgawi ini adalah salah satu dari 3 orang yang telah mengepung roh dewa primitif. Namanya adalah Ye Chuyue. Dia melambaikan tangannya dan meraih pedang tempur, dan wajahnya langsung berseri-seri karena kegembiraan. Terima kasih, Tuan Muda Istana. Ye Chuyue menjerit panjang dan kekuatannya meledak. Pedang Qi melesat ke langit. Dia menebas dengan pedangnya dan langsung memblokir serangan roh dewa primitif. Pedang tempur juga merupakan senjata sihir tingkat asal, dan levelnya tidak rendah. Sebagai putra tunggal penguasa istana surgawi Ziwei, bagaimana mungkin Ye Xuan tidak memiliki senjata dewa tingkat asal? Terlebih lagi, senjata itu berada pada tingkat yang tinggi. Setelah Ye Chuyue memperoleh pedang tempur senjata dewa tingkat asal, kekuatan tempurnya meroket. Dia bergabung dengan 2 asal lainnya dan memaksa dewa primitif itu mundur, sekali lagi jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Beruntungnya, pemuja asal-usul Raja Ke telah bergabung dengan para dewa primitif untuk melawan 4 asal-usul Istana Langit dan membalikkan keadaan. Juga, Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh medan perang dan bergegas menuju sang pemuja asal, ahli dari ras langit dan bumi. Ketika mereka melihat Lu Ming menyerang mereka, tatapan mata Xing Huo dan yang lainnya yang sangat kuat berkedip, terutama ahli dari ras langit dan bumi. Dia tiba-tiba melancarkan 2 serangan dan mundur ke arah Lu Ming. Senior, sini. Lu Ming mengenali senjata dewa lainnya. Kali ini, itu adalah garpu baja di tangan asal-usul ras langit dan bumi. Asal-usul ras langit dan bumi awalnya memiliki senjata surgawi tingkat asal. Namun, Lu Ming dapat mengatakan bahwa para ahli ras langit dan bumi sangat istimewa. Mereka mengendalikan 2 kekuatan yang sepenuhnya berlawanan dan memiliki banyak sekali perubahan. Oleh karena itu, 2 senjata surgawi tingkat asal adalah yang paling cocok. Hanya 2 senjata dewa asli yang mampu melepaskan kekuatan terbesarnya. Jenis senjatanya mungkin tidak cocok, tetapi setidaknya jauh lebih baik daripada senjata dewa utama. Bagus. Hahaha. Asal-usul ras langit dan bumi tertawa terbahak-bahak setelah menerima garpu baja. 2 kekuatan yang berlawanan dituangkan ke dalam 2 senjata surgawi. Dia melancarkan 2 gerakan berturut-turut, bertukar pukulan dengan kedua lawannya. Dia segera menyeimbangkan kerugiannya. Awalnya, asal-usul ras langit dan bumi perlahan-lahan kehilangan pijakan setelah bertarung melawan 2 asal-usul sendirian. Sekarang setelah mereka memiliki senjata surgawi tingkat asal-usul, kerugian ini akhirnya seimbang. Sialan, sialan. Melihat hal itu, Ye Xuan berteriak dan terus mengirim orang untuk membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming adalah target utama perlindungan sekarang. Asal-usul itu akan melindungi Lu Ming kapanpun mereka punya waktu. Orang lain tidak bisa mendekati Lu Ming. Senior, tolong berikan senjata ini kepada Senior Liu. Lu Ming mengeluarkan senjata dewa penjaga kuil lainnya dan menyerahkannya kepada pembangkit tenaga listrik ras langit dan bumi, sehingga asal-usul ras langit dan bumi dapat diteruskan kepada wanita tua itu. Pertarungan itu terlalu sengit. Terlebih lagi, orang-orang istana surgawi sedang mengincar Lu Ming. Akan sangat sulit bagi Lu Ming untuk mendekati wanita tua itu dan menyerahkan senjata kepadanya. Namun, hal itu tidak akan sulit jika seorang ahli alam asal terlibat. Seperti yang diharapkan, ahli klan langit dan bumi mengambil tindakan. Dia menyapu senjata suci yang diberikan Lu Ming dan terbang ke arah wanita tua itu. Dengan beberapa kilatan, dia sudah dekat dengan wanita tua itu. Tidak bagus.
Lawan wanita tua itu ingin menyerbu dan merebut senjata tingkat asal terlebih dahulu, tetapi ahli dari ras langit dan bumi tidak mengizinkannya. Dia mengendalikan senjata suci untuk menghindari lawan dan mendekati wanita tua itu, membiarkannya ditangkap di tangannya. Nama wanita tua itu adalah Liu Min, juga dikenal sebagai asal-usul pemujaan Liu Min. Master Surgawi Liu Min meraih senjata suci Garrison Kuil dan mengisinya dengan energi asal miliknya. Senjata suci itu hidup dan meledak dengan kekuatan besar. Dengan satu gerakan, lawannya memuntahkan darah dan terus mundur. Selesai. Mata Lu Ming berbinar. Medan perang alam asal akhirnya mengalami perubahan yang menggemparkan setelah dia memberikan 4 senjata suci Garrison Kuil. Awalnya, para pembudidaya timbal balik dari pasukan penghancur surga berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, kekalahan sudah pasti. Akan tetapi kini, asal-muasal tentara penghancur surga telah mengambil alih. Dia mampu menahan pemujaan asal lainnya, tetapi pemujaan asal Liu Min mulai sepenuhnya menekan lawannya. Bab 4621 Asal-usul pembunuhan. Membunuh. Setelah unggul dalam satu gerakan, Origin Venerate Liu Min memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat, melancarkan beberapa gerakan mematikan secara beruntun. Meskipun pihak lain bertarung dengan sekuat tenaga, dia tidak memiliki senjata dewa tingkat asal dan hanya menggunakan senjata dewa utama. Dia tidak bisa benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya dan tidak sebanding dengan Master Surgawi Liu Min. Setelah memblokir beberapa gerakan, senjata dewa utamanya hancur berkeping-keping. Aduh! Asal-usul istana surga memuntahkan seteguk besar darah. Ia terkena gerakan, dan tubuh aslinya langsung meledak, menderita luka parah. Selamatkan aku. Asal-usul istana surgawi merasa ngeri. Dia bergegas ke sisi lain medan perang, menuju roh dewa asli, tempat guru surgawi raja keberada. Ada 4 asal-usul di istana surgawi, dan dia ingin meminta bantuan. Membunuh. Master Langit Liu Min berteriak dan mengejarnya. Dalam proses mengejarnya, dia juga menyerang sekeliling Lu Ming. Keberadaan di alam asal begitu kuat sehingga lebih dari 10 guru surgawi yang ingin menyerang Lu Ming langsung terbunuh. Sialan, sialan. Ye Xuan meraung, tetapi matanya dipenuhi rasa takut. Dia mundur, menjauhkan diri dari medan perang. Dewa surgawi Liu Min terus melancarkan serangan. Dalam proses pelarian pihak lain, dia menyerangnya dengan jurus lain, menyebabkan lukanya semakin parah. Namun, orang dari istana surgawi ini sudah dekat dengan medan pertempuran tempat para dewa asli dan raja sedang bertarung. Ye Chuyue, cepat selamatkan aku. Asal-usul istana surgawi meraung. Ye Chuyue, lawanmu adalah aku. Roh dewa primitif itu mengacungkan baju perang ungu emasnya. Dia tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, dia tidak hanya memaksa Ye Chuyue mundur, tetapi dia juga memaksa 2 makhluk lainnya mundur. Hal ini memberikan kesempatan bagi sang raja untuk memujanya. Hahaha, bunuh. Raja berteriak dan meninggalkan medan perang. Tongkat mistik esnya menghantam Raja yang telah terluka parah oleh Liu Min. Ledakan. Pria itu terkena tongkat es misterius itu, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia juga dibekukan oleh dinginnya tongkat es misterius itu. Namun, ada sepotong daging yang tidak membeku. Daging itu berkelap-kelip dengan cahaya dan terbang ke kejauhan seperti sambaran petir. Dia tidak mati bahkan setelah ini. Lu Ming agak terkejut saat melihat ini. Tongkat mistik es yang dikendalikan oleh pemuja asal Raja telah menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan penghancur itu seharusnya telah menghancurkan jiwanya, tetapi dia tidak mati. Hanya sebagian dagingnya yang tidak beku. Dia masih ingin melarikan diri. Kekuatan hidup seorang ahli alam asal sangatlah ulet. Membunuh. Namun, guru surgawi Liu Min berhasil tepat waktu. Dia mengendalikan senjata suci Garrison Kuil untuk menyerang, dan energi penghancur itu benar-benar menenggelamkan daging dan darah asal istana surgawi. Ah! Teriakan yang sangat tidak rela dan menyedihkan bergema di seluruh tempat kejadian. Pada saat ini, langit berbintang di alam semesta bergetar, dan bintang-bintang bergoyang, menciptakan fenomena yang tidak normal. Asal-usul istana surgawi telah terbunuh. Dia telah jatuh sepenuhnya. Seorang dewa terhormat telah meninggal. Seseorang dari istana surgawi berteriak, suaranya penuh ketakutan. Yang surgawi tewas dalam pertempuran. Mundur, mundur. Mundur. Banyak kultivator dari suku manusia surgawi berteriak.
Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung dan mundur ke utara. Sebelumnya, Ye Xuan, komandan mereka, telah mundur bahkan sebelum ia bergabung dalam pertempuran. Sekarang setelah seorang bangsawan surgawi lainnya terbunuh, pertahanan psikologis suku manusia surgawi telah hancur, dan mereka telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Dan EBSP, awalnya, Istana Surgawi memiliki keunggulan di medan perang Dewa Surgawi, tetapi sekarang setelah moral pasukan telah hancur dan mereka terpaksa mundur, Istana Surgawi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pasukan penghancur surga tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan mereka mengambil kesempatan itu untuk mengejar dan membunuh. Semangat mereka tinggi. Membunuh. Master Langit Liu Min meraung dan mengendalikan senjata dewa untuk menyerbu ke medan pertempuran tempat para dewa primitif dan pemuja asal Raja Ke sedang bertarung. Jurus ini ditujukan kepada asal-muasal Istana Surgawi yang telah terluka parah akibat serangan mendadak. Asal-usul Istana Surgawi terkejut, karena tidak ada seorang pun yang menolongnya saat ini. 3 rekannya yang lain ditahan oleh pemuja asal Raja Ke dan para dewa primitif, terutama yang menjadi sasaran pemuja asal Raja Ke. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Dia meraung dan mundur. Namun, dia terluka akibat serangan mendadak dan belum pulih. Luka-lukanya semakin parah akibat pertempuran sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyamai kecepatan Origin Venerate Liu Min? Wah, dia telah terkena Origin Venerate Liu Min dan senjata suci Kuil Garrison. Separuh tubuhnya meledak, menambah luka-lukanya. Pergi, cepat pergi, cepat pergi. Asal-usul Istana Surgawi meraung ngeri dan mengendalikan separuh tubuhnya yang tersisa untuk terbang ke arah utara. Ayo pergi, mundur. Para kultivator alam asal lainnya dari Istana Surgawi juga meraung dan bergegas menuju ke utara. Meskipun asal-usul Istana Surgawi berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran langsung, jika ingin melarikan diri, bahkan para kultivator alam asal tentara penghancur surga tidak dapat menghentikannya. Kecuali ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur, tidak mudah menghentikan asal jika ingin melarikan diri. Dia telah bertarung dengan Tang Xiao, dengan langit dan bumi, dengan para dewa asli. Asal-usul Istana Surgawi ini berkumpul bersama dan terbang cepat menuju utara. Jangan biarkan mereka pergi. Bunuh saja yang terluka parah. Ayo, Dewa Purba itu meraung. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mengejar orang-orang Istana Surgawi dengan tubuhnya yang besar dengan kecepatan yang luar biasa. Tang Xiao, pemuja asal-muasal Liu Min, dan pemuja asal api bintang juga menuju ke utara. Tujuan mereka adalah asal-muasal Istana Surgawi yang terluka parah. Senjata suci diaktifkan, dan serangan mengerikan dilancarkan ke sumbernya. Asal-usul Istana Surgawi lainnya ingin menyelamatkannya, tetapi mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat berbuat banyak. Mereka bahkan takut karena pasukan penghancur surga sudah lebih kuat dari mereka. Senjata suci itu terlalu kuat. Jika mereka ceroboh dan dihentikan, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan orang lain dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, asal-usul Istana Surgawi yang terluka parah dihalangi oleh pedang Tang Xiao. Di belakangnya, serangan asal-usul api bintang, asal-usul surgawi, dan yang lainnya menenggelamkannya. Asal-usul Istana Surgawi hanya mengeluarkan teriakan enggan sebelum berhenti bernapas. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas ahli alam asal, mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan begitu banyak ahli dan senjata tingkat asal. Mereka akan sepenuhnya musnah dan asal mereka akan menghilang, kembali ke alam semesta. Kelompok Tang Xiao melanjutkan pengejaran setelah membunuh pria itu. Dan EBSP, di bawah, sang dewa pun turut mengejar. Lu Ming membunuh 2 lagi Master Surgawi dari Istana Surgawi dalam pengejarannya. Pasukan itu dikalahkan seperti gunung yang runtuh. Orang-orang di Istana Surgawi sama sekali tidak berniat melawan. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Tentara penghancur surga mengejar mereka dengan gila-gilaan dan tidak berhenti sampai mereka berhasil menerobos 2 benteng Istana Surgawi. Jika mereka terus mengejar, mereka akan memasuki wilayah Istana Surgawi. Jika bala bantuan Istana Surgawi tiba, mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah pimpinan mereka yang ada di alam asal, tentara penghancur surga mundur kembali ke benteng hutan Phoenix. Pertempuran ini merupakan kemenangan penuh.